Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini nampaknya anak ibu masuk semua ya nak ya? Alhamdulillah. Sebelumnya yang tidak masuk Pin sama Karsela. Alhamdulillah hari ini sudah hadir. Untuk memulai pelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu Habib, mari kita pimpin nak. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, makasih Habib. Sebagai diri Mari yang lain dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Nah, hari ini nak kita belajar lanjutan dari yang kemarin, yaitu usaha dan energi. Khususnya hari ini tentang konsep usaha terhadap energi kinetik, usaha dengan energi potensial, dan usaha dengan energi mekanik. Energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan energi mekanik. Sebelum masuk ini, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan usaha? Ayo Kalista. Jadi, usaha merupakan di mana kita menyalurkan sebuah energi maupun gaya terhadap suatu benda maupun objek, sehingga benda ataupun objek tersebut dapat mengalami pergerakan maupun perpindahan. Ya, bagaimana dengan Haikal? Suatu benda yang mengalami perpindahan dikarenakan suatu gaya itu disebut usaha. Ya, benar sekali. Terima kasih Kalis. Haikal benar. Usaha adalah gaya yang diberikan kepada benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Pada pelajaran kita hari ini, nak, Ibu harap kalian bisa menganalisis hubungan usaha dan energi kinetik. Peserta didik dapat menganalisis hubungan usaha dan energi potensial, dan peserta didik dapat menganalisis hukum kekalahan energi untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana konsep usaha berhubungan dengan energi? Apa peran usaha dalam mengubah energi? Mengapa penting bagi kita untuk memahami konsep usaha dan energi dalam fisika? Bagaimana konsep ini relevan dalam kehidupan sehari-hari? Hari ini, itulah yang kita pelajari. Energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Usaha energi dikaitkan dengan energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Energi yang disebabkan oleh adanya pergerakan disebut dengan energi kinetik. Tinggi kecepatan awal 0. Ketika mobil bergerak diberi gaya, mobil bergerak dengan kecepatan Vt sehingga berpindah sejauh s. Masih ingat kan ya? Rumus gerak lurus sebelumnya ada PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AS P kuadrat. P0 nya 0, alhasil PS nya jadi sama dengan P kuadrat per 2A. Jika gaya dihubungkan dengan hukum Newton kedua, masih ada yang ingat hukum Newton kedua? F sama dengan M dikali A. F-nya kita ubah posisi menjadi M kali A. S-nya kita ubah yang tadi, persamaan tadi. Hasil energi kinetik itu setengah MP kuadrat. Itulah energi kinetik setengah MP kuadrat. Di mana energi kinetik adalah Ekas adalah energi kinetik dengan satuan joule, M massa benda dengan satuan kilogram, P kecepatan dengan satuan meter per sekon. Hubungan usaha dan energi kinetik kita tampilkan ini nak ya.
Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menemukan hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Nah, mari kita bahas bersama. Perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah benda dalam bidang datar yang diberikan gaya F. Mula-mula kecepatannya adalah P1, sehingga benda berpindah sejauh S dengan kecepatan akhirnya atau posisi akhirnya adalah V2. Nah, karena di sini benda berpindah, tentu ada gaya. Karena ada gaya, tentu benda memiliki usaha dan benda bergerak. Nah, jadi di sini ada usaha, ada gerak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ada hubungan antara usaha dengan gerak. Nah, kalau gerak berkaitan dengan energi kinetik. Jadi kita akan menganalisis bagaimana hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Nah, gaya di sini adik-adik harus mengingat kembali mengenai hukum 2 Newton, yaitu bahwa F sama dengan M dikalikan dengan A, di mana M-nya adalah massa sedangkan A-nya adalah percepatan. Nah, kemudian adik-adik harus mengingat kembali mengenai persamaan GLBB, yaitu sahabat fisika ceria. Kali ini saya akan bahas mengenai contoh dan pembahasan soal teorema usaha energi kinetik. Nah, ini W sama dengan setengah MP2 kuadrat kurang setengah MP1 kuadrat. Nah, kita juga bisa merubah persamaannya menjadi W sama dengan setengah M kurung buka P2 kuadrat kurang P1 kuadrat kurung tutup. Nah, sekarang tinggal kita mensubstitusi nilai-nilai yang sudah diketahui ini ke dalam persamaan ini. Kita tinggal substitusi ya. Nah, ini jadinya W sama dengan setengah dikali 0,6 kurung buka 20 kuadrat dikurang 10 kuadrat tutup. Nah, selanjutnya ini tinggal kita bagi, ini 0,6 kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 0,3. Kemudian 20 kuadrat yaitu 400, kemudian 10 kuadrat 100. Selanjutnya W sama dengan 0,3 dikali 300. Nah, ini dikurangkan ya, 400 kurang 100 hasilnya 300. Nah, tinggal dikalikan ini sekarang, yaitu jawabannya adalah 90 Joule. Nah, di sini Ibu kasih contoh soal sebuah benda bermassa 600 gram, bergerak lurus, berubah dengan peran dengan kecepatan awal 10. Ada yang punya spidol? Tidak? Biar apa ini ya? Tidak apa-apa. Sebuah benda bermassa 600 gram. Jadi diketahui M 600 gram. Terus kecepatan awal 10 meter per 10 meter per sekor. Hitunglah, yang ditanya berarti nak ya? Hitunglah usaha yang dilakukan setelah kecepatan. Apa yang ditanya nak? Usaha. Apa satuannya? Joule. Bagus. Dijawab. Apa tadi? Setengah MP kuadrat. Setengahnya M 0,6, P-nya 10 kali 10. Kenapa 10 kali 10? Kuadrat. Ya, benar. Ini jadi tahu hasil? Boleh coret. Coret 5. Ini saling meniadakan. Berarti 6. 6 kali 5 30 Joule. Bisa terima? Bisa. Lanjut. Nampaknya nih Ibu energi kinetik sudah paham nih ya? Nah, sekarang energi potensial.
Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya atau posisinya terhadap benda. Rumusnya adalah EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M dengan massa benda dengan satuan apa? Kilogram, G percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekuan kuadrat, dan H adalah ketinggian benda dari titik acuan. Nah, gimana hubungan antara usaha dan energi potensial? Ada posisi bola mula-mula tinggiannya H1, kemudian ada posisi di H2. Nah, kita tahu tadi kalau usaha sama dengan F kali S. S-nya berapa di situ? Perubahan posisinya dari H1 dikurang dengan H2. Itulah kenapa jadi F-nya itu Mg H1 dikurang Mg H2. Dari penjelasan ini berarti hubungan usaha dan energi potensial adalah selisih. Usahanya berarti selisih ketinggian dari benda yang pertama yang tinggi ke yang kedua. Seperti nah ya, jika gaya yang bergerak benda adalah berat benda, gaya sama dengan berat benda. Jadi W sama dengan selisih energi potensial. Nah, sekarang kita belajar energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Tidak ada energi yang dapat diciptakan ataupun dihilangkan. Energi hanya dapat berubah bentuk dari bentuk energi yang satu menjadi energi yang lain. Nah, inilah. Nah, ini ada tampilan hukum kekekalan energi mekanik. Selanjutnya kita belajar secara kelompok. Sesuai kelompok yang kita setujui ya. Susunlah nak. Afi, nak masayu. Terus sukanya? Suka. Nah, tadi sudah Ibu bagikan di grup kita nah ya, link pad simulationnya. Ini kelompok. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Lanjut. Tadi sudah Ibu bagikan di grup nah ya. Ada energi scat part dengan alamat ini. Silakan kalian enter. Sudah? Ada yang sudah tampil pad simulationnya? Nah, kemudian silakan Anda pilih intro. Untuk bagian intro, kita memahami tentang energi kinetik. Di sini ada cewek, anak gadis. Nah, silakan Anda klik semuanya nak ya, grid. Di LKPD ada petunjuknya nak. Di sini ada friction, nombor friction kemarin, gaya gesekan, gravitasi, massa. Nah, ini Ibu masuk ke massa, Ibu masukkan massanya 65 kg. Ketika sudah bukan RKPD, di awal kalian bisa amati di sini. Apa yang terjadi? 1, 2, nilai mulai.
Ada nak? Nah, petunjuk percobaannya Ibu minta silakan kalian pilih titik A, B, C, D. Titik A di sini, titik B di sini, titik C di sini, dan titik D di bagian bawah. Ada yang masa 60, ada yang masa 80. Masa berat si pemain skateboard. Posisi A, B, C, dan D tetap disamakan ya. Dari atas, tengah-tengah, dan di posisi di bawah. Kalian catat nak kecepatan. Di situ terdapat speed. Itulah indikasi kecepatan si skateboardnya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu kayak gini Bu. Ya. Ibu. Oh iya. Kita posisi. Oh ini nanti. Di sini energi ditampilkan. Milih kecepatan. Milih berat badan berapa ini. Masa si anak. Awal kita taruh sini, kita taruh sini. Oh, diangkat dulu, bukan dari ini. Diangkat. Lihat posisi di grafik. Apa yang terjadi di grafik nak? Nah, dicatat ini nak. Yang dicatat ya. Oh, dari sini mulainya. Lihat sini ya. Nanti dicatat posisi si A ditaruh. Dicatat. Tapi dia posisi berat badan 55 kg. Nanti kalian ganti, 40, 60, 80. Pada titik A, titik B, titik C, titik D. Kan ada instruksinya kan ini? Tuh, lihat ya, benar kan? Nah, kalian catat speednya itu. 1, 2, 3. Nah, catat pada titik C. Bagaimana cara menghentikan? Ini nak tinggal stop. Stopnya tuh ke A lagi. Oh. Nah, ke A lagi boleh. Iya, boleh. Nah, pas di A berapa kecepatannya? 3. Nah, nanti pas jalan. Oh. Ini D. D. Catat kecepatannya berapa? Usahakan A, B, C, D. Walaupun tidak sama persis, mewakili. Siap nak? Siap. Ya, silakan lakukan percobaannya. Ada yang lain mau ditanyakan? Masanya kalau ke pojok juga 0,0. Kalau di pojok. Iya. Oh, berarti 0,0. Jangan lupa setiap iPhone ya. Nah, ini di 6. Nah, mulai dari sini. Tadi minta berapa? Minta titik A di 6, titik B di tinggi 4, terus di 2, terus di 0. Nah, kalian perhatikan di sini ada tuh dot. Nah, di titik situ. Nah, bisa. Tahu? Nah, nanti variasikan masanya ya, masa ada. Sudah siap? Siapa yang mau tampil? Kamu berapa maju? Oh iya. Lanjut nak. Jalan juga. Iya boleh. Iya. Yang maju kelompok 3. Untuk kelompok yang lain silakan kalian nyimak.
Ini sayang, minta maaf ya nak ya. Oh tenangnya bisa ya. Baik, di sini kami telah menyimpulkan hasil kerja tim kami. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa setiap kecepatan hasilnya berbeda-beda karena massa dan posisinya berbeda-beda. Contohnya pada tabel pertama yaitu bermassa 40 dengan posisi A, kecepatannya 0,3 meter per sekon, sedangkan di massa 60 di posisi A itu ada 1,4 meter per sekon. Sedangkan massa ketiga yaitu 80 pada posisi A yaitu 0,3 meter per sekon. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap posisi memiliki massa yang berbeda dengan kecepatan yang semakin tinggi. Artinya, energi kinetik adalah energi yang mempengaruhi kecepatan dengan massa yang berbeda. Ya, untuk kelompok lain, apakah ada yang merasa ada sanggahan atau Ada bisa menambahkan kesimpulan? Boleh? Ya, Kalis dari kelompok 1. Jadi saya ingin memberikan tambahan terhadap kelompok Aulia yang telah melakukan presentasi serta memaparkan kepada kami hasil yang kalian dapatkan setelah mencoba mengenai bagaimana percepatan dalam energi kinetik. Saya ingin menambahkan kesimpulan, jadi teman-teman, bahwa energi kinetik itu adalah energi yang sangat-sangat dipengaruhi oleh massa serta kecepatan, di mana energi kinetik itu apabila suatu energi kinetik itu makin ditarik oleh gravitasi semakin ke bawah, maka kecepatan yang dihasilkan juga semakin besar, dan juga sebaliknya apabila gravitasinya semakin di atas, maka kecepatan yang dihasilkan itu akan semakin kecil. Ya, bagus sekali. Terima kasih Kalista. Dan juga untuk rombongan Rizky Aulia, terima kasih Nak ya. Ya, silakan boleh duduk kembali. Terima kasih ya Nak ya. Semuanya nampak antusias ya. Nah, nampaknya kelompok ini Mas Ayu, Airin, Siva dengan Alfi sudah siap maju Nak ya? Oh, Reska. Yo Reska, maaf sayang. Antara Reska, Airin, silakan Nak. Nah, sayang. Disingkat aja Nak. Ini H berarti. H, EK, EP, benar kan? Biar cepat. EK, EP, EM. Ini H kecil saya ketinggian tuh. Dah. Silakan. Nah, yang lain boleh menyimak tampilan presentasi dari kelompok Mas Ayu, Siva, Reska, Alfi. Oh, nampaknya kelompok dari Mas Ayu variasinya ini Nak ya.
Naik, turun, naik lagi. Oh iya boleh. Terus, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini ingin menampilkan simulasi yang telah kami kerjakan bahwa dapat ditarik kesimpulan jika potensial dan kinetik memiliki energi yang berubah-ubah, sedangkan jika total ataupun kinetik, energi mekanik, dia akan tetap walaupun dapat diubah. Dapat dilihat di yang saya tampilkan ini. Jika kita lihat di barisan ini adalah maksimum dari seorang gadis yang menaiki skateboard dengan mekaniknya adalah 3220,5 Joule. Dan jika kita pindahkan dengan ke bawah, sebentar, sama. Cuma yang tadi kinetik dan potensialnya berubah, sedangkan totalnya tetap sama, yaitu 320,5 Joule. Ya, sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Berarti benar kata Mas Ayu. Ya lain mulai dulu. Makasih sayang ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini ada kesimpulan yang dapat kita tarik, yaitu ada yang bisa ngasih kesimpulan? Atau ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Tidak. Berarti yang bisa kita tarik kesimpulan apa nak? Energi potensial di titik. Dia tiap titik berubah. Semakin ke bawah, kemudian yang tetap itu apa? Ya, karena energi mekanik itu adalah hasil jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Alhamdulillah. Energi kinetik bernilai maksimum di atas atau di bawah? Energi kinetik nilai maksimum di atas. Kalau energi potensial bernilai maksimum di bawah. Anda yakin? Energi potensial bernilai maksimum di atas. Energi kinetik bernilai maksimum ada di bawah. Itulah tadi di tampilan tadi. Ya, biar lebih mantap lagi, kelompok ini sudah paham, kelompok ini sudah paham, kelompok ini sudah paham. Ibu apresiasi untuk kelompok Kalis dan kelompok Auri tadi maju. Sekarang kelompok Mas Ayu, Ibu ucapkan terima kasih, apresiasi bagus. Kemudian yang berani kesimpul tadi Mas Ayu, Kalis. Untuk lebih mantap lagi, Ibu kasih kenang-kenangan. Apa itu kenang-kenangannya? Seperti biasa. Silakan kalian kerjakan individu, tadi boleh kelompok. Kalau sekarang individu mandiri. Terima kasih. Nah, ya sama-sama. Ya berkesan ya, berkesan. Banget. Nah saya, ini Caca, Marcella, Junia, Rustika, Putri, Habib, Siti, Rizky Aurel, ya Jihan. Silakan, do yourself. Oh sudah, kasih ya. SK sudah, Caca, tinggal nunggu Alfi.
Jadi materi kita hari ini sudah selesai dah ya? Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Insyaallah penting. Tak ada, insya Allah tak ada berarti. Doa, marilah materi kita sudah kita simpul, berarti ada waktunya kita ini biar dapat berkat. Kita doa dulu. Baik ya teman-teman, anak-anakku, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, berarti pelajaran kita hari ini cukup sampai sini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.